Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama, pada modul 1.1 kita sudah banyak membahas tentang konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar, yang kita harus memperhatikan kondisi dari murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pada modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Pada kesempatan ini ada satu atau dua hal yang cukup menarik, di mana kita sadari bersama bahwa selama ini satu hal yang mungkin dalam pemikiran saya, benak saya mungkin sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi hal yang betul, di mana kita memberikan reward, memberikan punishment. Reward ketika ada siswa atau murid yang berprestasi, punishment ketika ada murid atau siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi setelah mempelajari pada modul 1.1 dan 1.2 ada satu nilai yang lebih tinggi daripada sekedar memberikan hukuman atau apresiasi, yaitu menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak sendiri. Hal ini tentu saja membutuhkan peran dari guru penggerak, di mana guru penggerak ini memiliki modal, yaitu nilai-nilai yang ada pada guru penggerak, antara lain ada berpihak kepada murid, berkolaborasi, berinovasi, memiliki nilai kemandirian, dan reflektif. Kemudian guru penggerak juga memiliki peran yang lebih luas, di antaranya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coaching bagi teman yang guru yang lain, kemudian memberikan dorongan untuk berkolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan menjadi penggerak dalam komunitas praktisi. Satu hal yang kita lihat pada kondisi di lapangan atau di sekolah, di mana saat kemajuan teknologi saat ini kita sering melihat, bahkan sampai di lingkungan rumah sendiri, bagaimana wibawa seorang guru itu mungkin cenderung luntur karena kemajuan teknologi saat ini. Kita lihat di rumah, ketika anak kita misalnya sedang sakit di rumah, beberapa orang tua cenderung untuk segera mencarikan obat. Apalagi ketika orang tua tersebut sibuk, anak dititipkan kepada pengasuhnya misalnya, orang tua akan cenderung pertama kali adalah mencarikan obat, kemudian disampaikan kepada pengasuhnya, obatnya ini tolong diberikan pagi, siang, sore, dan seterusnya. Tapi jika kita melakukan refleksi, melakukan introspeksi, ternyata secara sosiologis atau secara psikis, anak akan cenderung dekat dengan orang tuanya. Sehingga tidak heran pada waktu era zaman orang tua kita, zaman kakek nenek kita, waktu itu belum ada dokter, atau mungkin sudah ada dokter tapi belum tentu semua orang bisa menjangkau karena alasan biaya, jarak, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga di situ muncul secara alamiah orang tua akan mencarikan obat yang ada di rumah, misalnya mencarikan bawang merah, dibasuh kepada dihaluskan, terus diberikan pada perutnya, dielus-elus, ditemani. Itu secara psikologis memberikan obat secara alamiah kepada anak tersebut. Sekarang kita lihat banyak orang tua yang mungkin ketika punya anak kecil lebih suka mengajaknya pakai stroller atau pakai gerobak dorong. Kalau dulu tidak, digendong. Ternyata digendong ini juga memberikan hubungan secara psikis yang lebih dekat dengan orang tua. Nah, hal ini kita lihat pada era saat ini yang ada di sekolah. Perumpamaan tadi memberikan gambaran kepada guru agar guru bisa mendidik dengan rasa kasih sayang. Dengan adanya rasa kasih sayang ini, maka muncul ikatan emosional antara murid dengan guru,
Sehingga harapan yang tadi kita inginkan, munculnya kesadaran diri dari para anak-anak kita harapkan bisa muncul dengan guru penggerak mengutamakan nilai-nilai berpihak kepada murid yang bisa kita artikan sebagai bentuk rasa kasih sayang kita. Kemudian guru juga harus mau belajar supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada saat ini dengan berkolaborasi, dengan berinovasi dan jiwa kemandirian. Jangan lupa, karena guru ini menjadikan role model di sekolah, kita harus selalu untuk berintrospeksi diri atau melakukan refleksi, sehingga apa yang kita laksanakan pada satu saat tertentu itu kita bisa mengambil pelajaran dan anak-anak kita bisa meniru apa yang kita perbuat. Demikian secara sekilas koneksi antar materi antara modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan 1.2 tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Harapannya nilai-nilai dan peran dari guru penggerak bisa kita implementasikan di sekolah kita demi kemajuan generasi penerus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.